Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Aziz Nur Sidik dari jurusan Akuntansi Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi salam menurut fikih muamalah, yang kedua penerapan salam pada perbankan syariah, dan fatwa-fatwa tentang salam. Yang pertama, definisi salam menurut fikih muamalah. Definisi salam. Salam berasal dari bentuk masdar dari kata aslama yang berarti mendahulukan modal. Secara etimologi, salam juga diistilahkan dengan salaf atau pinjaman tanpa bunga. Istilah salam digunakan oleh penduduk Hijaz, dengan kata salaf digunakan oleh penduduk Irak. Akad salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembiayaan segera atau di muka. Jadi definisi salam secara mudahnya yaitu pembiayaan awal pada suatu barang atau komoditi yang pengirimannya itu ditangguhkan. Contohnya, misal kita akan memberi hasil pertanian suatu petani, misalnya petani padi, kita akan membeli, tapi barang tersebut atau hasil pertanian tersebut itu belum ada sekarang. Jadi kita bayarnya sekarang, tapi nanti dapat barangnya itu di kemudian hari, atau bisa diistilahkan barang tersebut dihutangkan gitu. Jadi kita membayar uangnya dulu di awal. Selanjutnya yaitu rukun-rukun salam. Di sini rukun salam ada 5, yaitu yang pertama harus ada pembeli atau muslam, yang kedua harus ada penjual atau muslam alaih, yang ketiga harus ada modal atau uang, yang keempat harus ada barang atau muslam fihi, yang kelima harus diucapkan atau sighot. Selanjutnya syarat salam. Syarat salam yang pertama yaitu ada modal, yang kedua penerimaan pembayaran salam, yang ketiga barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. Jadi barangnya itu harus jelas apa yang mau dibeli dan barang tersebut diakui sebagai hutang karena belum dapat dikirimkan secara langsung gitu. Harus menunggu sampai barang itu ada. Selanjutnya yang keempat harus bisa diidentifikasi secara jelas, jadi harus seluruhnya bersifat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kelima, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, ya karena sesuai dengan pengertian salam, jadi kita membeli barang yang masih diproduksi atau masih dirawat, sehingga kita mendapatkan barangnya di kemudian hari setelah barang tersebut selesai dipanen gitu. Selanjutnya, bolehnya menentukan waktu penyerahan barang. Yang ketujuh, apabila barang tidak sesuai, maka penjual harus mengganti. Jadi, misalnya kita pesennya barangnya suatu komoditi, misalnya padi, tapi yang datang itu bukan padi atau tidak sesuai kualitas yang disebutkan di awal, kita boleh mengembalikan barang tersebut. Selanjutnya, aplikasi salam dalam perbankan syariah. Salam ini biasanya diterapkan untuk pembiayaan berjangka pendek, terutama dalam bidang pertanian atau manufaktur. Melalui fasilitas ini, nasabah, yaitu petani yang ingin melakukan produksi penanaman namun tidak memiliki modal, bisa mengajukan akad salam ini. Yaitu dalam prakteknya, misal ada petani yang membutuhkan modal, namun dia terkendala modal, dan dia ingin memproduksi, misalnya dia ingin menanam padi dan dia tidak memiliki modal, ia dapat mengajukan akad salam di perbankan syariah. Jadi si perbankan syariah nanti akan membeli hasil pertanian dari si petani dengan pembayaran di muka di awal. Nah, si petani tersebut yang telah menerima uang tersebut ini uangnya bisa digunakan untuk membeli modal untuk pertaniannya dia. Jadi nanti setelah pertaniannya selesai, hasil panennya sudah ada, hasil panennya diserahkan ke bank. Nah, juga bank bisa menjual kembali hasil pertanian ini kepada si petani. Jadi di situ terjadi akad salam. Nah, biasanya akad salam ini di perbankan syariah dipakainya seperti itu untuk pembiayaan pertanian atau manufaktur pabrik yang tidak memiliki modal. Selanjutnya fatwa-fatwa tentang salam.
Jadi kalian bisa buka ya di dsn.mui.or.id. Di sana kalian bisa cari fatwa tentang salam, yaitu fatwa nomor 5 DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli salam. Di sana kalian bisa buka dan baca-baca lengkap, di sana semua menjelaskan tentang salam. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ginanjar Asin Nursidik dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.